Halo semuanya, kembali lagi pada channel Berita Kripto. Kali ini saya akan memberikan sebuah analisis mengenai DXY, SPX dan juga Nasdaq. Seperti biasa, kita lihat korelasinya terhadap Bitcoin. Karena tiga buah instrumen stocks di sini merupakan instrumen yang cukup penting untuk langkah Bitcoin ke depannya, karena dari ketiga ini kita bisa menentukan arah dari Bitcoin. Karena itu yang sudah saya terapkan selama beberapa tahun ya teman-teman. Jadi kita cukup melihat DXY, SPX dan juga Nasdaq, maka kita bisa tahu untuk arah atau pergerakan Bitcoin ke depannya mau seperti apa. Pertama kita lihat DXY atau indeks dolar ya teman-teman. Di sini ada support penting ya yang menjaga dolar selama ini, karena di sini support yang cukup penting, karena setiap menyentuh support di sini DXY mampu untuk mantul. Tetapi kemarin sempat breakdown ya, yang dimana itu juga mengakibatkan Bitcoin sedikit pump di sini ya teman-teman, sedikit pump sampai 30.200, sempat sedikit breakout, tetapi ternyata hanya fake out. Dimana juga indeks dolar hanya fake out turun, dimana kalau dolar turun itu adalah indikasi Bitcoin akan naik. Jadi indeks dolar turun, Bitcoin pump ya kemarin di sini. Tetapi itu hanya fake out, jadi Bitcoin juga hanya fake out naiknya, kemudian turun kembali. Dan di sini dolar kembali naik kembali ya. Seperti itu korelasinya, karena mereka berlawanan arah untuk dolar dan Bitcoin. Dan di sini kita lihat untuk DXY masih berada pada level support ya. Kita lihat di sini kita bisa pertimbangkan lagi nanti jika sampai breakdown kembali, kemungkinan juga Bitcoin akan segera pump kembali. Tetapi jika mampu untuk mantul, maka Bitcoin memiliki kemungkinan untuk turun kembali, dimana itu juga diimbangi oleh SPX dan juga Nasdaq ya, setelah breakdownnya pada level yang ada pada area 4.500. Selama ini SPX juga cenderung untuk turun, dimana belum ada penguatan sinyal atau indikasi akan mantul untuk naik kembali. Begitupun juga Nasdaq ya, Nasdaq juga masih terus turun selama ini, turun perlahan. Jadi Bitcoin juga masih belum bisa untuk naik, karena jika SPX dan Nasdaq mampu untuk kembali naik, Bitcoin juga pasti akan naik, karena SPX dan Nasdaq itu seirama, dimana itu akan berlawanan arah dengan DXY atau indeks dolar, seperti itu ya. Jadi berdasarkan SPX, Nasdaq dan juga DXY, untuk kedepannya kemungkinan Bitcoin juga masih akan cenderung sideways ataupun turun, karena SPX dan juga Nasdaq juga belum ada indikasi atau memberikan sinyal untuk segera mantul ke atas. Kemungkinan di sini kita punya beberapa level support ya. Di sini mungkin masih bisa turun sedikit lagi. Kemudian di sini dan juga di area sini. Kita ada beberapa level support pada Nasdaq di sini. Kemungkinan kita bisa lihat nanti jika jika sampai pada area sini ya 14.900 menurut saya. Di situ mungkin kita bisa mulai ancang-ancang untuk analisis Bitcoin kembali, apakah ada potensi akan mantul atau tidak. Karena jika sudah sampai support di sini untuk Nasdaq, kemungkinan Bitcoin juga sudah ada indikasi untuk mantul. Tetapi jika level 14.900 breakdown, kemungkinan Bitcoin juga akan turun lebih dalam sampai Nasdaq menyentuh area di sini, kita baru pertimbangan lagi untuk Bitcoin tentunya. Kemudian yang harus kita pahami untuk saat ini adalah belum ada indikasi untuk Bitcoin dapat mantul ya. Secara teknikal di sini Nasdaq dan juga SPX juga masih cenderung melemah, masih mencari support untuk pantulannya, dimana kita lihat kalau SPX juga masih jauh-jauh ya supportnya. Jadi untuk jangka dekat kemungkinan Bitcoin masih belum bisa untuk segera naik, mungkin masih sideways untuk beberapa hari ke depan ataupun cenderung lebih besar untuk turun. Oke, mungkin seperti itu ya analisis untuk korelasi dari SPX dan juga Nasdaq dan juga DXY untuk hari ini. Jadi untuk beberapa hari ke depan masih belum ada indikasi pantulan atau kenaikan untuk Bitcoin
ataupun SPX dan juga Nasdaq. Oke, mungkin seperti itu sedikit analisis korelasi mengenai SPX, Nasdaq dan juga DXY terhadap Bitcoin. Oke, sampai jumpa. Jangan lupa subscribe dan terima kasih.